Bertemu lagi dengan saya Eka Suryanti di video pembelajaran komputer akuntansi. Di video di minggu-minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang data awal, file awal perusahaan dagang. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai transaksi-transaksi di perusahaan dagang yang akan kita input ke program MyNote. Sebelum kita latihan, Ibu ada punya motivasi buat kalian. Ingat, pengetahuan itu adalah senjata paling ampuh. Dengan pengetahuan, kalian bisa mengubah dunia. Maka dari itu, kalahkan rasa malas, jangan putus asa. Ayo, kita terus rajin belajar dan berlatih. Oke, semoga dengan motivasi itu kalian jadi tambah semangat. Yuk, sama-sama kita simak video berikut. Secara garis besar, pada program MyNote, transaksi bisa kita bagi di 4 menu. Yang pertama adalah di menu Sales, yang kedua Purchase, yang ketiga Banking, dan yang keempat Account. Ibu akan jelaskan satu per satu. Yang pertama di menu Sales. Di sini akan mencakup transaksi penjualan barang secara tunai, penjualan barang secara kredit, retur penjualan tunai, retur penjualan kredit, dan pelunasan atas penjualan kredit. Nah, di sini dalam artian penjualan di sini adalah penjualan atas barang dagangan yang kalian miliki. Oke? Next, kita akan ke menu berikutnya, yaitu menu Purchase. Menu Purchase, transaksi yang ada di menu ini adalah khusus untuk pembelian barang dagangan. Baik itu pembelian tunai, pembelian kredit, kemudian di situ juga tentunya ada retur pembelian tunai, retur pembelian kredit, beserta pelunasan hutang kita atas pembelian kredit yang sudah kita laksanakan. Oke, kemudian di menu yang ketiga ada Banking. Di menu Banking, di situ ada penerimaan dan pengeluaran kas. Jadi, kas yang diterima atau dikeluarkan selain dengan adanya transaksi jual beli dagangan, maka akan kita input di menu Banking. Ya. Yang keempat, di Account. Di Account biasanya digunakan untuk merecord atau merekam transaksi-transaksi penyesuaian. Baik, untuk jelasnya, mari kita langsung lakukan praktek atas transaksi-transaksi yang terjadi di PT Berkah. Yuk, simak video prakteknya. Kali ini kita akan melakukan transaksi pada kasus PT Berkah. Ingat, saat kita melakukan transaksi harus kita lakukan secara kronologis. Yaitu yang artinya kita harus step by step berdasarkan tanggal dari dokumen transaksi. Karena waktu yang terbatas, jadi di sini saya akan ambilkan sampel-sampelnya, tetapi tetap saya lakukan secara kronologis. Untuk yang pertama, saya akan melakukan transaksi dari dokumen 1. Dokumen 1 adalah voucher kas kecil. Sudah diketahui bahwa sistem kas kecil dari PT Berkah adalah fluktuasi. Jadi, untuk dokumen 1 harus kita jurnal. Baik, langkah dari dokumen 1 adalah dengan menggunakan menu Banking. Ya, Banking di sini adalah pengeluaran kas kecil, berarti kita pakai Banking Spend Money.
Yang pertama di sini pay from account. Karena ini voucher kas kecil berarti kita membayarnya dari akun petty cash. Ya. Kemudian teks inklusifnya kita hilangkan. Card-nya kita pakai di sini karena kita membayar kepada percetakan dana sebesar 800.000. Kita nggak punya kartu supplier atas nama percetakan perdana. Untuk menghemat waktu, supplier tunai kita jadikan satu dengan menyebutnya dia sebagai supplier tunai. Ya. Ceknya bisa kita tuliskan nomor dokumen di sini VKK 12-1. Tanggal kita ganti 2 Desember 2013. Jumlah pembayaran adalah 800.000. Memonya adalah brosur iklan percetakan perdana. Oke, di sini berarti kalau secara manual jurnalnya adalah yang didebet beban iklan, yang dikredit adalah petty cash. Jadi bisa kita cari di sini adalah beban iklan. Berarti di sini advertising expense ya dengan jumlah 800.000. Dan ingat, sebelum kalian merecord, pastikan dulu kebenaran dari jurnal kalian dengan mengklik Ctrl dan huruf R secara bersama. Nah, di sini akan muncul tanggal 2 bulan 12 tahun 2013. Ini adalah pembayaran voucher kas kecil untuk kepentingan pencetakan brosur iklan. Petty cash dikredit 800.000, advertising expense 800.000 di debit. Ketika Anda yakin, silahkan klik record. Baik, kita akan lanjut ke dokumen 2. Sebelum transaksi kita analisis dulu. Ini adalah faktur penjualan PT Berkah kepada toko Alex. Jadi kalau di sini penjualan berarti kita pakai menunya sales. Sales kemudian enter sales. Ya. Di sini biasanya layoutnya saat pertama kali kita menggunakan transaksi sales, layoutnya nggak seperti ini. Biasanya layoutnya yang muncul adalah seperti ini. Ketika layout ini muncul, ini kurang sesuai dengan penjualan barang ya. Karena kita butuh quantity. Di sini quantity-nya tidak ada kolomnya. Maka layout kita rubah menjadi item. Oke. Customer-nya silahkan kita pilih yaitu toko Alex. Use. Kemudian teks inklusifnya ingat tidak dicentang. Terms-nya kita sesuaikan 1 10 and 30 sudah cocok ya. Invoice number-nya berarti FPJ12-1. Tanggalnya tanggal 2 Desember 2013. Sip, jumlahnya berarti kuantitinya yang pertama 20. Barangnya apa? Itu adalah EQ check. Kemudian harganya berapa? 800.000. Barang yang kedua 15 unit. Barangnya apa? Oxon. Kemudian harganya berapa? 900.000. Ya. Subtotalnya 29.500 sudah benar. Kemudian ada freight sebesar 35.000. Freight-nya, mohon maaf, ketiknya di sini ya, 35.000. Tidak ada pajak. Kemudian seperti biasa,
Sebelum kita record, kita periksa dulu dengan cara Ctrl R, memeriksa kebenaran dari jurnalnya. Ya, account receivable ada di debit, sales ada di credit, PPN outcome, freight collected, cost of goods sold di debit, dan merchandise inventory di credit. Ketika kalian sudah yakin benar, silahkan record. Baik, kita akan melanjutkan ke dokumen 5. Untuk dokumen 3 dan 4, itu contohnya sama seperti dokumen 1. Di dokumen 5, kita analisis terlebih dahulu. Di sini adalah bukti penerimaan kas. Berarti ini adalah penerimaan piutang. Berarti kita pakai menu sales, receipt payment. Nah, uang akan dikumpulkan terlebih dahulu di undeposit fund. Customer-nya kita pilih, customer-nya adalah Tokodita. Ya, jumlah uang yang masuk adalah ini kita ketik sejumlah setelah potongan 16.335. Payment methodenya di sini dia pakai cek, berarti sini kita pilih CQ. ID-nya bisa kita pakai BKM 121, tanggalnya 5 bulan 12 2013. Nah, karena saat kita membuat data awal, kita sudah membuat terms di link sales, maka diskon akan otomatis. Seperti yang tadi kalian lihat, Ibu tinggal klik kolom diskon, maka nilai diskonnya akan otomatis. Begitupun dengan di total jumlah yang diterima, maka jumlahnya akan otomatis. Kita cocokkan, jumlah yang diterima adalah 16.335.000. Cocok ya dengan bukti transaksi. Seperti biasa, Ctrl R. Jika sudah yakin benar, klik OK, kemudian record. Di sini boleh pilih print letter. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke dokumen 6, di mana di sini bisa kita baca ini adalah faktur dari PT Nusa Persada. Berarti ini adalah faktur pembelian. Pembelian berarti kita pakai menunya purchase, enter purchase. Ini sama nih, tampilannya belum bisa menampilkan quantity, maka kita pilih dulu layoutnya menjadi item. Oke, suppliernya kita lihat di sini adalah PT Nusa Persada. Use. Kemudian teks inclusive-nya dihilangkan. Terms-nya coba dilihat, syarat pembayaran 210 net 50. Di sini 5% 10 net 50. Berarti di sini masih ada yang salah ya. Kita perbaiki menjadi 2. Bukan salah sih. Bisa jadi kita punya banyak supplier atau kita punya banyak customer, kita menerapkan ketentuan atau syarat yang berbeda. Tapi nggak masalah, itu bisa kita tetap rubah di tengah jalan. Oke ya. Kemudian di sini tanggalnya, ininya nomor buktinya NP212. Tanggalnya 5 Desember 2013. Oke, barangnya masuk 18 buah EQ check. Kemudian harganya di 500.000 per buahnya. Kemudian 10 buah Oxon dengan harga Rp600.000. Oke, kemudian subtotal PPN jasa pengiriman tidak ada, totalnya 16.500.000. Sudah mau cocok ya? Tetap seperti biasa Ctrl R. Kemudian klik OK, record. Di sini no. Baik, sekarang kita akan lanjut untuk mengerjakan dokumen 11. Kita analisis dulu. Ini adalah
transaksi dari PT Berkah bukti pengeluaran kas. Jadi ini adalah pembayaran hutang kepada PT Mekar Nusa Dua Jakarta. Baik, berarti kalau pembayaran hutang kita pakai menu purchase, kemudian di sini pay bill. Pay from account, kita sudah pasti kalau pembayaran hutang kita pakai cash in bank. Suppliernya kita pilih, di sini adalah PT Mekar Nusa 2. Ceknya nomor, kita buat nomor transaksi BKK 12-1, tanggalnya 8 bulan 12 2013. Jumlahnya adalah 43 juta 120.000. Kita tinggal klik di sini. Nah, di sini ada diskon sebanyak 2%, 880.000. Otomatis ya, Nak ya. Total yang dibayar 43.120. Sudah balance, kita Ctrl R. Di sini kita lihat cash in bank. Sudah benar, kemudian kita record print letter. Baik, kita akan lanjutkan ke dokumen 13. Kita analisis di sini. Ini adalah penjualan tunai. Dibuktikan dengan judul dokumen yaitu nota kontan. Ya, untuk penjualan tunai langkahnya ada yang sedikit tambahan dibandingkan dengan tadi yang sudah dibahas yaitu penjualan kredit. Baik, di sini kita pakai menu sales, enter sales, customernya. Karena di sini customer tunai, maka kita buat customer tunai. Kemudian invoice-nya NK121, tanggalnya 9 Desember 2013. SIP-nya 6 unit, EQ check. Price-nya ada di 800.000. Kemudian ada 10 unit auction senilai 900.000 per unit. Nah, kemudian di sini ada jasa pengiriman 135.000. Totalnya ada di angka 15.315. Sudah benar ya sama. Nah, langkah tambahannya adalah kita mengisi di paid today. Kita ketik sejumlah yang dibayarkan oleh customer tunai yaitu 15.315.000. Oke, payment methodenya di sini akan otomatis berubah menjadi cash. Ctrl R. Maka di sini akan ada dua jurnal. Jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Ini ya bedanya dengan akuntansi di manual. Kalau di akuntansi di manual, kalau penjualan tunai kita hanya buat dia di penerimaan kas. Tapi di sini ada dua pencatatan. Oke, record. Baik, kita akan menganalisis dokumen nomor 15. Di sini adalah dokumen bukti penerimaan kas, yaitu penerimaan kas dari penjualan vehikel yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk dokumen ini kita memerlukan analisis. Baik, kita lakukan analisis terlebih dahulu. Di sini yang pertama kali yang kita harus lakukan adalah melihat vehikel di neraca saldo awal. Ya, berarti kita geser naik di sini. Di sini vehicle at cost-nya ada di angka 80 juta, kemudian akumulasi penyusutannya 5 juta. Oke, itu langkah pertama sudah kita lakukan. Langkah kedua, kita akan melihat keterangan.
Di sini ada di bawahnya. Keterangan di catatan atas neraca saldo di keterangan nomor 3. Vehikel mempunyai umur ekonomi 10 tahun, metode penyusutan garis lurus, nilai residu ditaksir sebesar 10 juta. Penyusutan diperhitungkan dan dicatat setiap bulan sebesar 500.000. Oke, itu informasi yang kita dapatkan. Yang kedua, yang ketiga, kembali lagi ke dokumen transaksi nomor 15. Di sini ternyata vehikel itu laku senilai harga pasar yaitu 63 juta. Itu adalah 3 data yang harus kita analisis. Baik, setelah ketiga data ini kita dapatkan, kita sekarang adalah menghitung nilai buku. Kita perhatikan di sini, vehikel itu dijual di tanggal 11 Desember. Artinya, kita tidak perlu melakukan penyusutan di bulan tersebut. Ketika vehikel dijual tanggal 15 ke atas, maka perlu kita susutkan. Berarti nilai buku dari vehikel itu adalah cukup 80 juta kita kurangi 5 juta. Nilai bukunya ada di angka 75 juta. Sedangkan vehikel tersebut laku senilai 63 juta. Artinya penjualan atas vehikel tersebut rugi. Ya, rugi. Berapakah kerugiannya? Berarti kita cari selisihnya. 75 juta kita kurangi 63 juta. Berarti kita rugi 12 juta atas penjualan vehikel ini. Baik, sekarang ini akan kita entry ke transaksi ya. Berarti kita pakai menunya, karena ini penerimaan kas, maka kita pakai banking receipt money. Ya, uangnya ini masuknya ke undeposit fund, ya. Kemudian tax inclusive-nya dihilangkan, payernya kita pakai di sini customer tunai saja. Kemudian jumlah uang yang masuk adalah 63 juta. Payment metode-nya adalah pakai cek. Kemudian dokumennya adalah BKM 12.2. Tanggalnya 11 Desember 2013. Di debit masuk 63 juta, berarti di sini di kredit adalah vehicle at cost. Kita nolkan, kita harus mengenolkan vehicle at cost sebanyak berapa tadi nilainya? Vehicle-nya senilai 80 juta. Kemudian kita juga harus mengenolkan akumulasi penyusutan dari vehicle sebesar 5 juta. Dan kita juga harus menghitung kerugiannya. Di sini berarti gain and loss sales of vehicle sebesar 12 juta rupiah. Nah, di sini bisa kita lihat undeposit fund akan ada di debit 63 juta,
vehicle at cost akan ada di kredit 80 juta. Karena di sini adalah akun yang dikredit, sedangkan vehicle account debt dan gain and loss ini ada di debit, maka kita harus menyisipkan tanda minus. Pastikan jurnal kalian sudah benar. Di sini out of balance harus 0 rupiah. Dan sebelum kalian record, cek kembali Ctrl R. Ini dilihat ya, undeposit fund 63 juta benar di debit, vehicle at cost di kredit 80 juta, vehicle account debt debit 5 juta, gain and loss 12 juta di debit. Kemudian silakan record. Baik, sekarang kita akan ke dokumen 20. Di sini adalah penyetoran uang ke bank. Seperti diketahui, uang yang diterima dari customer ataupun transaksi lain tidak disetor langsung ke bank. Disimpan sementara di undeposit fund. Untuk sekarang di dokumen 20, uang-uang yang di undeposit fund akan kita setorkan ke bank. Maka kita akan pakai menu banking, prepare bank deposit. Jadi dari undeposit fund kita pindahkan ke cash in bank. Ya. Kemudian ID-nya kita rubah menjadi BPB 12-2, tanggalnya 17 Desember 2013. Ya. Di sini ada BKM 12.1, BKM 12.2, BKM 12.3, dan ada juga nota kontan 12.1. Tinggal kita centang semuanya. Kita lihat jumlahnya ada 111.150.000 rupiah. Seperti biasa, Ctrl R, maka cash in bank akan di debit dan undeposit fund di kredit. Oke, kemudian kita record. Baik, transaksi Ibu pisah untuk transaksi returnya di video yang lain karena agak panjang penjelasannya. Jadi video kali ini kita sudah membahas mengenai transaksi banking spend money, kemudian sales enter sales, kemudian sales receipt payment, purchase enter purchase, purchase pay bill, kemudian sales tunai, kemudian banking, receipt money, dan yang terakhir adalah prepare bank deposit. Selamat berlatih anak-anak. Semoga penjelasan dari Ibu jelas ya, sehingga kalian bisa berlatih dengan baik dan benar. Oke, kalian tadi sudah menyimak contoh dari masing-masing transaksi. Silahkan kalian lanjutkan lagi transaksi dari PT Berkah. Ingat, kalian harus melakukan transaksi secara beruntun. Ya, secara kronologis. Sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Oke, silahkan dilanjutkan. Untuk pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa buat di kolom komentar video ini atau bisa berdiskusi langsung dengan Ibu di grup kelas kita. Selamat berlatih anak-anak. Ingat, selalu semangat dan jangan putus asa. Oke, sekian video pembelajaran Ibu kali ini. Sampai jumpa.